Kenapa akhirnya beralih ke TikTok dan lu nge-live jor-joran? Jadi pada saat usia debut yang keberapa ya, aku juga lupa deh kalau nggak salah, 1 tahun kalau nggak salah ya. Jadi itu bener-bener drop. Wow. 5 bulan sama sekali nggak ada repeat order. Dan mau buat gaji karyawan aja minus. Aku ingat banget ada agen-agen dari skincare lain lah, aku nggak usah sebut ya. Iya. Sampai ngetawain gitu ya, kasihan banget gitu ya, apa namanya, artis yang nonton cuma 10 orang. Tapi aku nggak, ya aduh mental anak Medan digituin. Anak masih nyusuin, tapi lu nge-live berjam-jam Iya, itu. bener. Apa yang terjadi? Aku tuh bukan ngerasa berdosa sih, kadang-kadang kalau ngelihat dia tuh kayak kasihan gitu loh Kamel. Ada feeling guilty-nya Ada feeling ini? guilty-nya. Kadang-kadang abangnya tuh kan dari bayi tidur sama aku. Full? Gitu kan, full. Iya. Terus kalau yang bayi itu, aduh, cuma seminggu doang. Habis Sama itu, kamu? Habis itu aku udah harus live gitu kan. Misalnya nih Mi, kan kita nggak bisa kontrol, nggak bisa filter Yes, komen yes, orang. yes. Bella Sophie sama perusahaan skincare-nya Yes. kayaknya money laundry deh. Gue Jawaban kamu. marah, gue marah. Gue akan fight gitu loh. Karena emang bener-bener susah banget Kamel. Iya. Perjuangannya, ngorbanin anak, ngorbanin waktu, seharian, mental, semua dikuras. Ini adalah seseorang yang udah lama pengen aku ajakin untuk ngobrol-ngobrol di podcast aku, ya. Karena aku melihat bagaimana ini ibaratnya dari ulet, dari ulet jadi kepompong sampai akhirnya jadi kupiu-kupiu, ya. Memang aku percaya bahwa dalam hidup ini we need to trust the process, ya. Dari tadinya mungkin kalian mengenal nama beliau ini sebagai artis settingan atau pacarnya artis siapalah zaman dulu apalah. Sekarang, wow. Gue harus bilang bahwa perempuan ini sudah bermetafora dengan luar biasa. Dari artis yang mungkin cuma sekedar settingan, sekarang sudah menjadi seorang businesswoman yang tiap hari selama 16 jam live di TikTok sendirian. Gila, luar biasa. Sambut sama-sama businesswoman kita sekarang, Bella Sophie. Yeay! Mimi. Bukan Mimi Kade ya, say? Apalagi Mimi Peri ya. Sahur. Hai Kamel. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Sehat ya Mi? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, nih luar biasa banget. Gue sebenarnya pengen ngajakin Mimi udah lama. Udah lama banget ya Lama Kamel. banget. Nanti Kamel minggu depan Yes, gitu. nggak jadi sampai Tapi emang akhirnya jodoh kali ya. Jodoh sekarang. Pas dia hamil, terus dia melahirkan, Yes. baru sekarang adalah waktu yang tepat. Mi, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Subur banget nih, lagi subur. Dan tadi nggak pede, mana bantal. Karena sekarang ini masih nyusuin. Baru selesai. Wajar Baru lah ya kan. Oke, gue tahu nama Bella Sophie itu dari zaman dulu di Antv, Global TV. Udah lama banget ya Lama Kamel. banget sayang. Dari 2013 kalau nggak salah. Mohon maaf, Anda tuh pertama kali datang ke dalam dunia entertainment, aku taunya kamu pacarnya Adjie Pangestu. Allah. Maaf ya bang. Itu kan settingan zaman dulu. Udah nggak usah diperpanjang lagi. Jadi kok gak pacaran sama dia? Enggak lah. Bodoh kali kalau aku mau. Saat itu kan hot-hotnya ya kan. Enggak lah. Jadi kok gak pacaran beneran? Enggak lah, itu kan ya biasa lah gimmick-gimmick gitu zaman dulu. Alah, tapi kau baper? Enggak sih, biasa aja. Masa lalu, ya kan. Oke, tapi apapun yang terjadi, akhirnya kamu menikah. Yes. This is the first marriage, right? The Apa second one? Yes. The first one, aku taunya sama abang doang loh, Bel. Udah lah, nggak usah Udah dibahas. lah, ya udah. Gak usah masuk ke lubang yang sama saya. Tapi sama abang sehat ya? Alhamdulillah sehat. Yes. Setelah itu aku melihat banyak banget nih perubahan dalam diri seorang Bella Sophie. Yes, banyak di banget antaranya yang kamu menutup. Dan ini menutup emang bener-bener ibaratnya Nggak buka tutup gitu ya? Iya Allah kamu. Karena gue salut ya, tapi orang kan spiritual journey-nya beda-beda. Ya. Tapi menurut aku pada saat, aku nih Nasrani ya, tapi aku melihat kalau teman-temanku, saudara-saudaraku umat muslim, saat di titik karirnya, masih muda, and then memutuskan untuk menutup auratnya. Dan ini bisa menjadi akhirnya, decision yang sekali seumur hidup. Gue sih pribadi salut. Aku pribadi walaupun aku berbeda keyakinan gitu. Ya. Nah akhirnya sekarang punya, bacanya Dabe atau Deb sih? Deb sayangku. Deb. Ya Debut. ini debut ya. Yes. Itu pada saat launching MC-nya aku sama Indra Indra Herlambang. Herlambang. Kaleng-kaleng loh di Pullman Ciawi cuco banget. Sampai sekarang kamu adalah salah seorang bisa disebut konten kreator TikTok 5 terbesar. Iya, insya Allah. Amin. Gila, Iya. Ocun, Mami Louis, hati-hati nih ada Bella Sophie. Oke,
Ceritain dulu, dari tadinya artis yang ibaratnya orang melihat sebelah mata, kok kamu bisa tiba-tiba jadi seorang businesswoman dan sempat sebelum skincare bikin ini kan, desainer kan baju. Iya, baju. What happened with Bella Sophie? Sebenarnya Kamel, semua itu kalau dikasih tahu tuh banyak banget lika-likunya dan naik turun namanya bisnis. Yes. Awal banget nih ya kita mau cerita, awal banget aku mengeluarkan skincare. Awalnya kan dulu sempet Kamel tahu aku jualan baju, Yes, ya betul. kan. Kita COVID, say. Oh, Lockdown, Iya. 2 tahun ya, hampir 2 tahun. Yes. Kita yang namanya jualan baju, keluar rumah aja nggak boleh. Betul. Mall aja tutup, Iya. ya kan. Terus bisnis lagi, usahanya suami juga ya namanya konstruksi, Iya. semuanya juga lagi tiarap Iya, semuanya. betul. Rumah makan tutup, mall tutup. Pada saat itu kita yang biasa ya kita punya budget sehari-hari gede, Iya. tiba-tiba kita nggak punya penghasilan, agak mikir ya, Benar. aduh tabungan makin menipis nih gitu, penghasilan belum ada gitu ya kan. Terus akhirnya aku mikir nih, aduh apa ya, dan pada saat itu memang skincare lagi naik-naiknya ya. Oke. Jadi aku buka bisnis skincare aja ya. Aku juga punya pengalaman, aku kan selalu BA ya, brand ambassador di brand-brand besar. Iya. Emang aku suka gitu loh, suka try, suka liatin ini produknya bagus, ini aku cobain gitu lah ya. Akhirnya kita memutuskan, awal coba-coba Kamel, ternyata bener-bener zeng, bener-bener meledak banget. Wow. Jadi dari baju kamu Dari baju bergeser. karena emang COVID, nggak maksudnya drop banget deh, Iya, nggak ada yang laku gitu ya, benar-benar kita semua nggak bisa kemana-mana. Akhirnya aku mencoba bisnis skincare yang memang Iya. COVID mau lockdown berapa lama pun orang kan nggak bisa berhenti kan, Oh, tetep ya. beli Tetep skincare beli, kan. yes. Akhirnya tiba-tiba alhamdulillah semuanya bisa. Wah, luar biasa sih. Awal-awal itu jujur banyak orang yang bilang lo dapat suami misalnya kaya, Iya, oke. dimodalin sama suami lo Oke. gitu ya. Awal-awal justru uang hasil jeripayah Bella Sophie kerja sebagai artis atau memang suami invest untuk uangnya? Kalau awal-awal pada saat itu memang kita lagi bisnis, suami juga lagi nggak baik-baik saja. Maaf banget, maksudnya jujur aja gitu ya. Iya. Terus jadi kita mikir nih, kan bisnis skincare ini kan modalnya nggak sedikit ya Betul, Kamel, betul. miliaran. Iya. Dan pada saat itu kita ada musibah juga lah ya, musibah pada saat itu, dan emang tabungan sih ada, cuman ya secukupnya. Iya. Sampai akhirnya sayang, kita gimana ya sayang gitu, buka skincare. Tapi suami selalu support Kamel, alhamdulillahnya gitu. Alhamdulillah selalu kayak match gitu loh, Iya, apa-apa iya. tuh selalu support istrinya gitu ya. Apa kita pinjam dulu aja? Jangan deh, malu. Yaudah kita jual jam-jam kita aja dulu. Jam-jam brandednya dijualin? Jam-jam branded Astaga. Kamel. Aku udah telepon temanku dong, kan lumayan mahal-mahal juga ya Iya. tuh jam-jam. Udahlah sayang, kita kan maksudnya nanti beli lagi kalau udah ada ini gitu ya. Iya. Kalau mau jual mobil kan sayang ya Bu Iya. gitu. Kan yang paling cepat ya itu tas-tas gitu kan, jam-jam. Di akhir, ingat banget tuh di akhir kita mau, temen aku udah mau ini ya semua, udah sini aku tampung semua ada ini. Kita dapat rezeki gede banget. Apa untuk maksudnya untuk modalnya. Suami aku dapat rezeki, alhamdulillah. Bisa nutup tuh? Bisa nutup. Jadi Wow. alhamdulillah tuh nggak kejual tuh jam-jam. Karena konsepnya kalau menurut aku ya dalam agama apapun, saat suami sama istri sepakat, Iya, benar. ada damai sejahtera, Benar, saling benar. mengasihi, walaupun mungkin terseok-seok kadang-kadang, tapi berkat tuh Benar, ada aja. benar bener banget. nggak? Iya kan? Benar. Itu Kalau hal- udah ribut, berselingkuh, nggak akan rezeki jauh. Bener kan? banget. Iya. Itu yang sekarang sama suami, alhamdulillah tuh aku nggak pernah ribut hal prinsip, sama sekali nggak pernah. Dari awal menikah sampai sekarang tidak pernah Kamel yang namanya mungkin ya maaf orang ketiga Iya, kah, iya. atau handphone ada apa-apanya. Iya. Alhamdulillah sih nggak pernah sih. Jadi lo Paling- jauh lebih bahagia ya sekarang? Iya, rezeki juga lancar kan. Benar, Apa benar. aja tuh kita kadang-kadang ini semua tuh kayak aku pikir ini di luar nalar manusia sih kalau aku Yes. bilang. Dari mana ini Dari ya kan? mana? Iya, Gitu iya. loh. Kayak aku live, kayaknya nih ini nggak masuk akal deh. Sampai pabrik, semua rekan bisnis kita ngomong ini tuh di luar akal manusia katanya gitu. Itu kayak nggak mungkin, tapi ya mungkin gitu. Iya, Ya itu iya. dia ya, karena kita berdua selalu saling support, Iya. nggak pernah ada hal-hal yang negatif gitu. Jadi rezeki alhamdulillah lancar sih kan. Dan kamu juga kayaknya semenjak nikah sama suami, si abang sekarang kayaknya untuk yang kayak bikin gimmick, settingan Enggak sih. udah males ya? Udah males. Lu Udah- kayaknya sekarang fokus kerja keras untuk nih apa nih yang cuan halal nih Iya, ya bener. kan? Karena udah nemuin orang yang bener-bener aku cinta dari lubuk hati aku yang paling dalam, saya. Gak bikin pusing, Yes. tekong takut ini ono Enggak ono sih. gitu ya. Tapi bener sih ya, mungkin kalau dari dulu tuh
ya aku tuh kayak ya dikejar-kejar orang mungkin ya, bukannya sombong. Tapi kalau sekarang tuh kayak waktu awal ketemu si abang itu, kok gue kok cinta sama nih orang gitu ya. Sampai waktu ketemu sama suami kan aku baru pulang umroh. Memang pada saat umroh tuh benar-benar luar biasa, aku nangis depan Ka'bah. Ya Allah, aku tuh pengen deh punya suami yang benar-benar bisa ngebimbing aku. Benar-benar aku pengen punya rumah tangga yang normal gitu, yang udahlah nggak usah ini gitu. Punya anak, punya ini, pokoknya udahlah biasa-biasa tapi normal gitu. Tuh 2 bulan setelahnya ketemu sama suami. Bertemulah sama suami. Sampai sekarang alhamdulillah. Wow. Gitu. Kenapa? Karena aku ngeliat waktu pada saat launching juga kan si abang juga selalu support. Support, alhamdulillah. Nemenin. Ya. Apa kalau bahasa anak TikTok sekarang diratukan oleh suami sendiri. Ya Allah ya. Ala-ala TikTok ya. Ala-ala TikTok. Oke, tapi setelah itu, ini gue sekarang pengen menyoroti adalah musim baru dalam hidup kamu nih. Dimana kamu menjadi konten kreator TikTok. Which is tadinya gue nggak pernah dengar, nggak pernah lihat Bella Sophie ini nge-live. Tiba-tiba tiap gue lihat, udahlah dia marah-marah soal bopeng, bisa kau cari-cari ya ini apa hook-hooknya untuk bisa supaya ada viralnya, ada gegernya. Oke, kenapa akhirnya beralih ke TikTok dan lu nge-live jor-joran? Jadi Camilla ini kan pertama kali kan memang jadi saksi ya, jadi saksi bener-bener sukses banget tuh debut. Iya. Kita ada 100 lebih distributor, ya kan, dari Sabang sampai Merauke ada. Nah tapi memang bisnis itu bisa naik turun Kamel, gitu. Jadi pada saat usia debut yang keberapa ya, aku juga lupa deh kalau nggak salah 1 tahun kalau nggak salah ya. Jadi itu bener-bener drop. 5 bulan sama sekali nggak ada repeat order. Dan mau buat gaji karyawan aja minus. Dan aku harus kayak ngerogoh kantong aku terus buat gaji karyawan. Kan mereka kasihan ya kalau di PHK, ada istrinya, ada anak-anaknya gitu. Tapi kan aku nggak akan mungkin terus bisa seperti itu. Aku harus cari cara nih gitu. Oke, aku akhirnya ngebantuin distributor untuk ya bisa ngabisin barang lah. Untuk survive deh ya. Untuk survive dulu sebagian ya. Dan akhirnya aku ikutan jualan juga. Awalnya sih buat ngebantuin distributor tuh, biar ngabisin barang-barang dulu. Tapi kan nggak akan mungkin sampai habis banget ya Kak Mel gitu loh. Tapi kan aku sudah berusaha untuk bisa membantu mereka, biar supaya mereka bisa ngabisin barang-barang dulu nih gitu. Tapi memang nggak gampang Kak Mel. Jadi lu awalnya live TikTok itu untuk membantu untuk penjualan si debut ini. Bener. Karena lagi turun. Karena lagi turun banget, 5 bulan sama sekali nggak ada repeat order. 5-6 bulan sama sekali 0 gitu loh. Sama sekali bener-bener gaji karyawan aja minus gitu loh. Wow. Sekarang kalau gitu cerita nih, karena gini, mau lo artis, mau lo apa lah nggak ngaruh, mau lo Baim Wong, mau lo siapa nggak ngaruh. TikTok tuh dunia yang berbeda, ya kan? Kita harus akuin gitu. Bener. Lu sama Instagram yang beda banget. Beda. Kalau Instagram kan maksudnya dunia di mana yang ganteng, yang cantik punya tempat sendiri. Artis ya udah centang biru. Ember. Gitu. Kalau TikTok tuh lu punya kesempatan opportunity yang sama. Mau lu, mohon maaf nih, mau lu disebel, ya mohon maaf ya, disebel, mau lu orang biasa, mau lu tinggalnya di bawah kolong jembatan. Kalau lu punya konten menarik, lu bisa FYP, lu bisa viral gitu ya kan. Nah akhirnya awalnya lu kekeh, oke gue mau nge-live apa segala macam, apa yang terjadi? Nah pada saat itu kan kita, aku lihat nih gitu loh, di dunia sekarang ini Indonesia ya tepatnya, jadi kayak ini lagi rame TikTok banget. Aku lihat orang-orang berpenghasilan sampai miliaran ya, maaf ya, miliaran gitu. Terus kok bisa ya mereka jualan survive hebat, sukses di TikTok. Kenapa kita nggak coba gitu? Karena kan aku juga udah coba di Instagram, di Facebook. Live Instagram, Facebook. Udah semua. Tapi memang dari beberapa sosial media itu yang paling banyak pada saat itu di TikTok. Memang nggak sebanyak sekarang. Tapi memang berpenghasilan terus nih. Kalau kita live, ya ada. Jadi ya kita bangun dari situ. Tapi memang nggak gampang. Awal banget dari penontonnya 10 orang. Bella Sophie nge-live yang nonton 10 orang. Bener artis loh. tuh. Bener. Aku inget banget tuh. Aduh, inget banget gue. Memang pada saat itu mungkin nggak tahu ya gimana. Aku ingat banget ada agen-agen dari skincare lain lah, aku nggak usah sebut ya. Sampai ngetawain gitu ya, kasihan banget gitu ya. Apa namanya, artis yang nonton cuma 10 orang. Tapi aku nggak, ya aduh mental anak Medan digituin. Nggak bisa say. Maju tetap ya kan. Makin digituin makin maju ya nggak sih. Tapi memang live TikTok tuh walaupun kelihatannya gampangnya cuma ngomong doang, mental ya. Iya, mental memang yang main ya. Benar. Nah saat lo dibilang gitu, apalagi kan skincare ini persaingannya
udahlah kita Iya. gila ini kan sekarang semua orang misalnya tiba-tiba from no one tiba-tiba Yes. menjadi crazy rich AP lah gitu ya. Terus lo diomongin, ini masa artis yang nonton cuma 10 orang, gimana caranya supaya mental lo gak ngedrop? Karena kan waktu lo kebaca, lo masih nge-live, yang nonton 10 orang, lo harus jualan barang. Iya. Terus lo ngeliat komen-komen kayak gitu, biar gimana kan sebagai manusia, drop shy. Karena mungkin dulu udah biasa digitu-gituin. Udah bisa dicela-celain. Udah biasa sih kami Iya, lakukan. iya. Kita kan bukan orang baru, emak-emak yang baru live ya. Maksudnya Iya. baru di dunia kayak gini. Kita kan namanya public figure. Iya. Ya yang baik-baik aja pasti ada hatersnya. Saya Iya. nggak sih. Iya. Aku sih udah biasa sih, aku nggak masuk hati, tapi tetap aja kan banyak kayak admin gitu kan, ih ada yang komen-komen, udah biarin aja gitu kan, mereka yang kayak ngebantu-bantu biar supaya suasananya nggak Iya, bikin iya. aku drop gitu. Iya, Tapi iya. ya udah biasa sih kayak gitu-gitu ya. Oke. Mungkin pada saat itu aku lagi nggak dalam keadaan down kali ya, mungkin Iya. lagi happy ngebaca Iya. kayak gitu, ya udah sih santai Iya, aja gitu. mental lah kalau main komen kayak gitu ya. Yes. Tapi apa suka dukanya kalau boleh tahu? Karena kan orang lihat luarnya, enak lu cuma lu udah punya nama, lu nge-live, lu ada tim, apa ini, lu disupport segala macam. Tapi dukanya apa? Lowest point, titik terendahnya tuh kalau nge-live tiap hari. Kamu berapa jam sih nge-live-nya? Aku sekarang minimal 12 jam. Oke, ceritain Nimi. Kamu bangun pagi jam berapa? Aku bangun pagi jam 6. Jam 6 pagi. Setengah 6 lah, Oke. tahun segitu setengah 6 Iya. jam 6. Aku ngurusin anak sekolah dulu, si Danilo. oke. Soalnya kalau dia nggak, aku yang ngurusin tuh susah ya mbaknya. Iya, iya. Aku antar dia sekolah dulu, terus aku kadang-kadang main sama anakku sebentar sambil aku mandi. Yang baby nih? Yang baby. Jam 8 aku udah mulai santai duduk-duduk di dekat-dekat situ, sarapan gitu ya. Jam 8 lewat, setengah 9 aku udah mulai tuh, gitu udah mulai. Setengah 9 udah mulai nge-live Iya, nih? pokoknya setengah 9 udah mulai Iya. live. Terus sampai jam 4 sore. Gitu, sampai jam Berarti 4 setengah sore. jam 8, setengah 9 sampai jam 4 sore. Berapa jam tuh, Bo, nge-live-nya? Pokoknya satu hari itu 12 jam. Terus jam 7 sampai jam 12. Dia? Iya. Setiap hari. Tapi berhenti-berhenti dong? Nggak berhenti. Mungkin kalau berhenti kayak Kamar sholat mandi, doang. sholat. Iya, sholat. Tapi emang susah sih kami kalau misalnya kita berhenti keluar, itu Iya, penonton turun. Jadi emang Jahanam kayak memang ya. Jadi Iya, iya. emang kayak buang air kecil ditahan Iya. gitu. Bener-bener kayak udah 4 jam baru aku ini, enggak kayak sejam ke toilet. Enggak sih emang Kaki udah. lu gak kebas tuh. Gue aja kemarin nge-live 4 jam aja, kaki sakit kalau duduk di bawah. Duduk di atas juga pegel, bingung gitu loh. Gue mau beli kayak Kocun, itu bangku-bangku gaming ya katanya ya, itu yang nyaman. Iya enak itu. Lo pakai apa juga, sekarang? aku juga pakai gitu. Jadi kayak pakai bangku kerja yang bisa seharian nggak iya, iya. capek gitu loh. Oh, Terus wow. kakinya di bawahnya pakai kasih bangku lagi, emang nyaman aja. Iya, karena duduk berjam-jam itu percaya deh, itu pegel sakit loh Iya, emang. di pinggang, iya kan? Capek. Oke, jadi kamu tiap hari terus jam 4 kamu berhenti. Jam 4 berhenti. Yes. Jam 4 berhenti terus kadang-kadang aku bikin konten atau kadang-kadang aku tidur gitu ya. Kalau lagi capek aku tidur. Nanti jam setengah 7 aku udah ready lagi tuh habis sholat maghrib. Malam sampai jam 12. Setiap hari seperti itu. Tiap hari kayak gitu, Tiap Bel? hari, tapi Sabtu Minggu enggak ya. Dulu sih iya, cuman sekarang kayak suami aku udah kayak orang enggak. Kayak gue rasa dalam tidur lo juga masih nge-live. Kayak ngelihat kayak udah biniku nih kayak stres banget. Udah sayang, udah nggak usah, kamu nggak usah dipaksain. Sebenarnya bukan karena materi, Iya Kamel. sih. Apa yang bikin- prestasi gitu loh. Iya, terpacu Anda ya. Terpacu gitu loh. Kayak kita senang ya, kita 1, 2, 3 ada namanya di atas, kayak seneng gitu. Terus Iya. kalau udah out gitu kan, aku udah males sama sekali, udah nggak mau masuk. Misalnya nih, aku liburan pulang hari Rabu, kan otomatis Senin, Selasa, Rabu kan udah aku nggak masuk. Iya, dong. Otomatis udah turun out tuh. dong dari. Iya. Mending aku nggak usah masuk sekalian deh gitu. Kayak gimana ya, udah termindset. Aku tuh seneng gitu loh prestasi tuh. 5 gitu. besar di 5 TikTok besar konten kreator gitu. ini. Apa sih afiliat sebutannya? Afiliator ya. Afiliator. Terus kamu sempat bilang di awal-awal nge-live tuh kamu ngelihat kayak misalnya Mami Louis, Kocun, apa Iya. yang kamu curi ilmu dari mereka? Aku gini kan, awal-awal banget nih cuman 10 orang, paling banyak paling itu tuh ya berapa puluh juta doang ya per hari Iya. apa namanya penghasilannya. Aku lihat, aku tiap pagi tuh bangun, aku buka Mami Louis, buka. Oh, lo tonton, lo lihat Iya, terus buka siapa Kocun gitu. Kok bisa ya mereka ini bisa sukses Iya, gitu. iya. Apa sih yang hebat dari mereka Iya. gitu kan? Maksudnya kita ambil positifnya ya Iya. gitu. Kok bisa ya? Kok dia bisa, aku nggak bisa gitu. Apa ya rahasianya aku nonton, oh begini cara penyampaian ke orang juga mungkin kan, tapi kan setiap orang masing-masing Stylenya beda beda-beda. ya Betul, gitu. betul. Kayak mungkin Mami Louis
cara ngomongnya lembut, Iya, ke iya. audiens. Kalau aku kan Kita kan nggak bisa anak nggak Medan. Nih ya, kalau mami 3 jam ya pakai ini ya. Kalau kita nggak bisa Nggak ya, bisa. cuawaan ya anak Nggak Medan. bisa. Iya, Apalagi kalau misalnya kayak kemarin nih, aduh Kak kok belum dikirim sih? Udah sabar Sa. Ya Allah, nggak sabar. Kayaknya kesel gitu ya. Ya jadi apa adanya. Nah Iya, kalau iya. dulu aku capek Kamel karena memang kita itu nggak lepas. Kalau sekarang aku lepas gitu loh. Jadi ada image yang dijaga Iya, gitu ya. Kayak ngomong tuh, iya sayang, maksudnya gimana? Kamu Iya, tuh iya, jangan- ngerti gak sih? Kalau Itu bukan sekarang, kita gitu ya? Bukan kita. Kalau Iya. sekarang ya udah itu gue gitu loh. Jadi Iya, gue iya. berjam-jam dari pagi sampai malam, udah gue nggak bosan karena itu diri gue. Gitu. Kalau memang ada yang ini, misalnya kan ada saya misalnya, dasar tuh apa namanya Miss Mark nih, bibirnya miring misalnya gitu ya. Ya, komen-komen gak enak lah. Komen-komen, Iya, aduh iya. hidungnya operasi. Ya aku marah loh. Iya, iya. Tapi Jadi, ya tetap harus nggak dengan kasar. rules yang ini ya, soalnya Iya. kan nanti kan bisa di ban. Iya, Tapi iya, harus iya. aku lawan. Kalau dulu nggak bisa? Kalau dulu nggak bisa, gue Oh. kayak iya gitu kayak iya. Kalau sekarang nggak bisa gitu. Jadi gue itu yang bikin gue nggak bosen gitu loh. Jadi ya jadi diri gue sekarang Kamel gitu. Tapi kalau bisa, Bella Sophie ini kan bukan presenter, lu bukan host, lu bukan penyiar radio. Yes. Gue aja nih, Mi, yang dari udah berpuluh tahun gue udah kerjaan. Melan tuh kerjanya apa sih? Aku tuh kerjanya semua hal yang modalnya pakai mulut tapi Yes. halal. Oke, iya. Karena ada modal mulut tapi nggak halal kan. Gue aja capek cuy. Yes, Gue sih. aja mental menurut gue gini. Kayak manajer gue bilang, lu nge-live deh berapa jam ini? Enggak, gue gak mau. Gue cuma mau nge-live 2 jam, 3 jam. Tapi pas gue ngeliat lo, gokil sih lo, gila gitu. Saat lo lagi 3 jam, 4 jam, lu ngomong terus segala macam. Gimana supaya tetap waras nih? Gini Kamel, awal banget emang jenuh banget. Iya deh. Paham gue jenuh. Emang jadi gini, semua itu step by step. Gue nggak langsung 12 jam juga enggak. Iya, iya. Jadi semuanya step by step. Mungkin kalau awal 3 jam kali ya Dek, kayak 3 jam. 3 jam gue out. Gitu. Nah, lama-lama nambah nih 4 jam gitu kan. Lama-lama nambah nih kan seger ya Bu ngeliat GMP-nya gede iya, gitu. Iya, itu seger tuh kalau cepet tuh. Kalau lagi slow, capek kali rasa. Terus Iya, akhirnya iya. makin lama makin meningkat 5 jam, 6 Iya. jam. Akhirnya bisa stay gitu. Kamu tercerita dong ya, maksudnya anakmu kan kamu baru ceplok lahirin anak. Aduh. Gimana nih anak? Maksudnya ini adalah ya tiap orang kan beda-beda ya. Perjuangan seorang ibu untuk ibaratnya mencari nafkah yang halal nih. Anak masih nyusuin, tapi lu nge-live berjam-jam Iya, gitu. benar. Apa yang terjadi? Bener-bener nih anak kedua ini bener-bener kayak aku tuh bukan ngerasa berdosa sih kadang-kadang kalau ngelihat dia tuh kayak kasihan gitu loh Kamel. Ada feeling guilty-nya Ada feeling ini? guilty-nya kadang-kadang. Aduh aku tuh nggak tahan kalau ngomongin anak. Kayak abangnya tuh kan dari bayi tidur sama aku. Full. Gitu kan, full. Iya. Terus kalau yang bayi itu, aduh, cuma seminggu doang. Habis Sama itu, kamu? Habis itu aku udah harus live gitu kan. Jadi sekarang tuh kadang-kadang kalau ngeliatin dia tuh kayak, maaf ya sayang gitu, kayak ya sering gitu ya. Jadi kayak sekarang tuh kayak aduh gitu. Tapi kadang-kadang Sabtu Minggu juga jadi aku sekarang kayak apa? Kalau keluar kota ajak dia, aku Iya. full tuh main. Bayar gitu. harga deh waktu ya. Terus juga kemarin sempat aku drop juga gara-gara ya mungkin karena nggak bisa ASI langsung kan pumping kan Kurang pumpnya- lah tuh ASImu. Iya kurang, akhirnya kering ASInya gitu. Jadi Di umur berapa, di Bibi? umur 4 bulan lebih. Karena kamunya harus live berjam-jam Iya, kepisah sama dia. Boro-boro pumping iya. ya. Pumping sih iya, cuman yang namanya memang kan harus Disusuin langsung, stimulasi iya. kan, stimulasi kan harus selalu terus gitu. Makanya aku berdosa banget yang abangnya kokonya kan sampai umur 11 bulan Wow. nggak pernah campur-campur super bola, ASI eksklusif. Nah keburu di dia tuh kayak kadang-kadang ada ngerasa kayak ya kadang ya lagi down Iya, gitu kan, iya. maaf ya sayang gitu-gitu sih. Ya tapi biar bagaimanapun juga, semoga siapa yang kedua namanya? Dayana, Cewek. cewek. Udah lengkap. Udah lengkap, alhamdulillah. Dayana kan tahu bahwa maminya bukan hangout ngopi-ngopi kanan Iya kiri sih. kemana-mana ya. Maknya tuh, makmu Dayana ini berjuang ya. Pantat sampai pegel segala macam. Supaya apa? Supaya kamu bisa mendapatkan kualitas hidup yang deserve buat kamu gitu. Jadi mamimu tuh berjuang luar biasa. Aku selalu bilang gitu sih, maksudnya ya kalau kita bisa kasih eksklusif, that would be good ya. Tapi kalaupun memang kamu harus berjuang, harus kerja, toh kan Mimi juga kerja kan supaya untuk anak-anak juga bisa mendapatkan semua yang terbaik buat mereka. Sekolah internasional mahal loh cuy ntar. Iya sekarang kan juga Cece-nya kan juga kuliah juga 2. Oh, iya. Di rumah juga. Jadi kan memang Wow. semua biaya kan lagi bener-bener harus, kita kan harus mau yang terbaik kan Iya, Kamel iya, buat iya, anak. iya. International school, kuliahnya bagus, Iya, apalagi anak gadis sekarang. Iya, Mau belum ini, pretelan ini belum ono, ini pretelan, ono. belum Iya, iya. yang terbaru harus beli gitu. Iya, iya, Jadi iya. emang bener-bener harus bekerja keras sih. Wow, tapi apa yang bikin
gini, banyak artis yang mentalnya tidak sekuat kamu. Kamu tuh menurut aku berani mencoba dan mentalnya emang anak Medan aja gitu, hajar bleh gitu. Gue cobain ini, gue pasti bisa, gue cobain ini. Apa yang kamu omongin ke diri kamu, kayak kamu ngeliat Coachun udah banyak banget yang nonton, Mami Louise juga banyak banget nonton, dan kamu kucuk ibaratnya anak bawang nih. Tapi lu berani aja dari 10 orang penonton sampai akhirnya sekarang sudah terbentuk. Apa yang lo omongin, afirmasi apa yang kamu omongin ke diri kamu? Gini Kamel, jadi aku tuh kadang-kadang kan berdoa ya, kadang-kadang kita kan berdoa, terus udah gitu sesuatu hal yang orang bisa raih, kalau misalnya orang bisa kenapa kita enggak gitu, pasti ya semuanya asal kita benar-benar fokus, maju terus, jangan pantang mundur, terus mental juga harus kuat, terus juga dari diri hati kita sih, kalau kita senang dengan pekerjaan kita happy, ya kita akan dapat hasil yang baik. Tapi kalau kita nggak happy, menggerutu, aduh, capek kali sini, gitu. Tapi kadang-kadang juga gitu sih, aduh capek deh, udah deh gitu. Ya tapi kalau yang penting hati sih, kalau hati kita happy, pasti hasil juga baik. Dan ini ya mental ya, balik lagi. Mental. Mau orang kan kadang-kadang sekarang kan udah nggak ada filter nih, Mi. Orang mau ngomong apa, hidung lo miring, muka lo bopeng, lu kasihan deh artis udah nggak laku di TV. Itu kan banyak bener kan. Lu yang komen artis nggak laku di TV, lu nggak tahu sih penghasilan TikTok. Kami mendingan di rumah jualan. Iya gak, Mi? Kemarin aku nonton Kak Ruben juga kan. Dia kan nge-live juga. Terus kan dia tuh jawab juga sih gitu. Bagus sih kayak gitu. Kayak ngomong banyak sih komentar-komentar tuh ya kayak sekarang Ruben Onsu sama Mbak Im deh misalnya. Atau Raffi Nagita deh. Makanya tuh laku di TV. Tetap aja masih jualan juga di TikTok. Gini, kasihan. Maksudnya gini. Gimana kami mau laku ya artis yang besar sekarang udah masuk semua ke ini. Nggak kasihan apa? Terus udah kaya, masa jualan TikTok gitu. Terus dijawab kayak gitu. Harus jawab. Tapi surprisingly TikTokers atau affiliate yang tertinggi juga bukan artis loh. Ya kayak Coachun bukan artis. Mami Louise bukan artis. Dr. Richard juga ya sekarang artis. Dulunya kan dokter ya kan. Tapi artinya memang TikTok itu mengajarkan bahwa eager sih, kemauan dan perseverance, ketahanan. Kalau lu tuh belum apa-apa, gue nggak bisa, gue ini gue aneh, lu nggak akan jadi. Sebenarnya harus dimulai. Semuanya harus dimulai, terus harus konsisten, itu aja. Konsisten. Makanya kan aku banyak banget kayak lihat afiliator yang kreator yang sukses, mereka bilang gini, kalau konten lu sepi, udah lu jangan ngeluh, muka lu jangan bete, inget banget tuh aku, muka lu jangan bete, muka lu jangan ngeluh, udah lu terusin aja, emang naik turun, gitu. Kalau lu sepi, ya udah anggap aja lu lagi latihan ngomong, ya kan, misalnya latihan apa kayak di depan kamera, kalau lagi rame ya udah. Pokoknya apapun itu di dalam itu jangan bete, udah jalanin aja. Konsisten, fokus, pasti menemukan sesuatu yang lo inginkan. Pasti gitu. ada. Ibaratnya lo capek, lelah lo tuh pasti ada hasilnya lah gitu. Ini coba dijawab deh, Mi. Banyak yang bilang sekarang lagi heboh di sosial media. Katanya ini banyak banget bisnis skincare yang gila-gila tiba-tiba crazy rich dan kaya banget. Bahkan ada yang bilang takutnya misalnya nih, ada yang takut misalnya, let's say ada siapa tahu sekarang kan kalau orang tiba-tiba kaya takut dihubung-hubungkan dengan misalnya ya tidak menuduh, misalnya money laundry, ada yang takutnya seperti itu gitu, karena ini orang nggak pernah tahu siapa dan dianggap skincare itu adalah bisnis yang paling empuk sekarang, karena semua orang gila-gila pengen glowing say, ya kan? Lu sendiri gimana? Nah kemarin itu cerita lucu tuh, kan gue kan scroll TikTok kan, gatel lah gue ngeliat kayak gitu, gitu kan, ada sih siapa sih gue nggak tahu, gue pengen bales, udah gue ketik loh padahal. Bentar, berarti debut pernah dibilang juga money laundry? Gue nggak ada pada saat itu orang-orang yang dibilang seperti itu. Paham nggak? Jadi ada orang bikin konten, foto-fotonya nggak ada foto gue, gitu loh. Maksudnya ada sederet disinyalir gitu. Disinyalir sederet yang punya bisnis skincare dari mana nih bla bla bla. Terus ada lo komen-komen, aduh yang punya klinik ini aja ada yang skincare lama say. Yang udah kaya dari lahir aja nggak begitu ya, begini. Wah itu gini. Gue pengen jawab loh. Maksudnya gini loh. Gak semuanya seperti itu juga kalau menurut aku ya. Aku nggak tahu di luar sana ada atau enggak. Aku nggak tahu. Tapi kalau kamu pribadi? Kalau aku pribadi, aku marah digituin. Misalnya ada yang nanya, misalnya nih, kan kita nggak bisa kontrol, nggak bisa filter komen orang. Bella Sophie sama perusahaan skincare-nya, kayaknya money laundry deh. Gue marah. Gue akan fight gitu loh. Karena emang bener-bener susah banget Kamel. Perjuangannya, ngorbanin anak, ngorbanin waktu, seharian, mental, semua dikuras. Kesehatan, sampai suaraku dari yang lembut saja jadi ngebas kayak gini.
Bingung gak sih gitu? Karena tiap hari ngomong kan? Karena tiap hari ngomong, Iya, gue iya. fight pasti. Nah pada situ aku mau komen juga kan, lu nggak semuanya begitu gitu, tapi aku aduh jangan deh. Gitu. Udahlah ya, Udahlah gitu. ya Iya, gitu. iya, iya. Tapi di luar sana sih aku nggak tahu. Tapi kalau debut, ya jelas enggak lah gitu. Berjuang setengah mati Berjuang itu. setengah mati. Kadang-kadang gini ya, orang-orang itu nih mungkin yang nonton nih, kamu kayak terlalu curiga sama orang tuh kapan suksesnya ya, Say? Nah. Kita negatif thinking terus sama orang. Kita nggak akan pernah sukses loh. Iya, Ya nggak iya. sih? Sibuk ngeliatin orang. Sibuk ngeliatin orang tapi julitin orang gitu loh. Belum tentu hal yang kamu pikirin tuh bener. Mungkin di balik itu ada dia tuh kerja keras, dia emang ini. Nah, aku mau bilang juga nih, TikTok kan orang-orang kadang mungkin yang sebagian gak tahu tuh kayak sepele banget ya gitu. Aduh, kok jualan di TikTok Iya, sih gitu. Tapi buat kita yang udah enak, Ngerti, gitu, udah yang tahu, ngerti, iya. ya, oh iya nih dia sukses nih gitu. Jadi dengan adanya persaingan misalnya antar sesama pengusaha skincare yang sekarang mungkin misalnya ada strategi masing-masing berbeda-beda. Let's say ada yang ngajakin podcast, si A yang lagi viral. Ya strategi berbisnis itu kan sah-sah aja. Yes. And then misalnya ada yang tiba-tiba dengan bagi-bagi uang, giveaway atau apalah gitu. Ini debut sekarang seperti apa melihat persaingannya? Kalau memang bener ya, jadi masing-masing brand kan punya trik ya, Iya, punya apapun yang mereka bikin biar supaya bisa rame gitu Iya. ya. Jadi kita di debut hampir sama-sama aja sih Kamel, sama kayak yang lain, gak ada terlalu yang kayak gimana-gimana banget. Tapi yang paling penting kalau di TikTok itu kita harus rutin bikin konten. Iya, iya. Itu satu. Terus kita juga ada showcase juga ya yang kita Iya. lakuin. Nanti tanggal 25 Kamel. Jadi showcase seharian kamu Iya, seharian. live, seharian jualan Seharian dari jualan. jam 6 pagi. Dari jam 6 pagi Sampai? sorry jam 5 pagi sampai jam 12 malam. Wow. Itu seharian tuh. Jadi kita kayak bisa belanja murah Murah gitu. ya, wow. Belanja murah. Jadi emang siapin tenaga, siapin itu gitu. Nah, nanti juga tanggal 25 juga kita ada bagi-bagi duit juga nih. Karena kan ada launching produk terbaru. Iya, iya. Jadi kita bakalan sebar 220 juta totalnya buat yang check out di tanggal 25 gitu. Oh, jadi emang TikTok udah boleh giveaway? Boleh? Enggak sih, enggak boleh giveaway, cuman nggak ngomong di live. Oh, iya, karena kalau nggak nge-ban kan. Iya, kena Iya, ban. iya, Jadi iya, kita iya. ngomongnya di konten yang lain. Oh, Itu kayak oke. kayak ini aja sih, say thank you gitu Iya, loh Kamel. kalau udah setia dan Iya, segala say macam thank you ya. buat fans debut nih, kadang-kadang kan aduh Mimi nggak dikasih apa-apa nih Iya, gitu iya, kan. iya. Jadi kayak kita ya berbagi rezeki aja Kamel. Kita Iya. kan selama ini dapat rezekinya banyak Betul, gitu, betul. alhamdulillah. Ya buat fans-fans dia debut nih ya udah kita kasih gitu Iya, loh. iya, inilah apa namanya ucapan terima kasih. Iya, ucapan terima Ya, kasih. Oke. Terakhir nih sebelum ada sahabatku yang kamu masuk, emang bener kamu sampai makan obat tidur supaya kamu bisa tidur, terus dalam waktu tepat bisa bangun lagi, bisa live lagi. Kenapa? Kenapa? Saking lo otak lo live. Itu ya. Itu yang maksud aku. Cian. Misalnya kamu live nih, let's say pagi sampai sore. Tapi- Capek kan? Capek loh. Uh-uh. Makanya kalau ada yang bilang, oh skincare ini money laundry, Iya. gue marah loh beneran. Lu lihat gua gak bisa tidur, gua makan obat tidur. Iya beneran loh. Mental dikuras abis, kesehatan dikuras abis. Jadi kan aku live kelar kan jam 12 ya. Kita harus tidur tuh jam 1. Oke, bobok dong. Ya bobok, kita mandi-mandi nih. Uh-uh. Oke jam 1. Gue hitung nih, gue jam setengah 6 harus bangun. Berarti 2, 3, 4, 5. Harus tidur gua. Harus tidur gue 5 jam. Iya. 4 jam setengah. Gak bisa tidur. Gak ada mikirin aja. Iya. Nggak bisa tidur. Iya, kan. iya, Kayak, iya, pasti. Gue pagi harus bangun, gue harus ngapain anak gue sekolah, harus Iya. live. Nggak bisa tidur loh, stres. Makin gue mau tidur, makin gue nggak Nggak bisa bisa. tidur. Nggak bisa. Gila, ya. Akhirnya gue sampai ke dokter, gue konsultasi. Diresepin berarti ya? Iya, Iya. diresepin sama dokter. Iya. Ibu jangan stres gitu, itu dari stres. Terus aku sampai kalau mau tidur malam, pasti perut aku sakit. Kenapa, Mi? Itu kayak gas berlebihan tuh kayak ngumpul di perut gitu, kayak stres berlebihan. Tapi kita tuh nggak ngerasa kita stres Tapi gitu. dalamnya ya? Dalamnya. Pokoknya kalau aku mau tidur, aduh sakit perut tuh kayak ulu hatiku sakit. Itu udah sebenarnya stres di bawah alam sadar kita gitu loh Kamel. Gue harus dipaksa tidur nih gitu. Ini olahraga nggak? Enggak.
Boro-boro. Gue rasa tuh lo tau gak jam kesehatan. Gue langkah kakinya dikit banget kali karena duduk mulu ya kan. Ya tapi anyway, gue sih impressed dengan kerja lo. Tapi ini sebagai teman, at the end of the day, gue selalu bilang sama banyak orang. Misalnya orang selalu bilang, kalau Raffi Ahmad bisa, kita pasti bisa. Iya sih. Tapi kan hidup orang kan beda-beda. Kalau Raffi mau ke Andara, ya udah biarin dia ke Andara sih. Kita mungkin mau ke Kalimalang, ya udah biarin aja. Maksudnya artinya perjalanan dan juga journey kehidupan yang bikin sukacitanya orang kan beda-beda kan. Bener. Artinya as much as lu harus dapat A, B dan C gitu kan. Tapi ingat nih, anak-anak lu masih kecil. You gotta take time. Omongan orang tua gue semua yang ngomong kayak gitu. Iya, karena vitamin jambai gue kemarin kayak tersadar tiba-tiba, kok gue ngebut banget ya, lari banget nih. Tapi tiba-tiba pas lari-lari, tiba-tiba coy. Iya kan, nggak mau nyebut ya. Iya maksudnya kita kayak keinget gitu ya, kan kita nggak tahu ya kapan. Iya benar. Anak masih kecil-kecil. Anak masih kecil-kecil. Terus nih uang segala macam juga nggak ada artinya gitu ya kan. Semua pencapaian yang orang bilang A, B dan C nggak ada artinya gitu. Jadi kita harus ngingetin diri sendiri aja sih. Makanya kan sekarang kalau dulu kan aku full banget ya, paling cuma libur hari Minggu doang nih. Sekarang aku Sabtu Minggu sih udah. That's good. You have to. Jadi, kenapa? Karena anak lu tuh nggak bisa lu gantikan dengan uang. Iya benar sih. Anak gue lagi live TikTok, anak gue bilang, aku stres tiap ngeliat mami live TikTok. Jadi gue akhirnya ngurangin, oke tetap harus cari uang dong, nggak berarti kita jadi males-malesan juga ya kan. Benar. Kan again sekolah mahal saya kan gitu. Tapi ya tetap ada waktu-waktu yang kita emang nggak bisa cuma kasih, gue kasih gift buat anak gue. Dulu gue gitu kasih gift, beliin mainan apa segala. Tapi emang mereka kadang cuma butuh emaknya duduk, ngobrol, ketawa-ketawa, bercanda sama mereka gitu loh. Makanya emang sekarang udah Sabtu Minggu udah full deh buat mereka. You have to. Dan juga buat kesehatan kamu, iya kan? Pikiran say, capung loh. Jadi pernah ngalahin peringkat sebagai afiliator TikTok, pernah ngalahin Kocun dan Mami Louise nggak? Pernah ya, maksudnya. Debut pernah? Pernah. Kemarin kita 4 minggu di top 1 gitu. Pernah ya, namanya dunia per TikTok kan ya kan berputar. Ya. Tapi pernah. Anak bawang ini pernah? Sering. Wah. Paling tertinggi nge-live pernah berapa orang? Apanya? Penonton. Iya, sepanjang perjalanan ini. Kan tadi paling kecil 10 orang. Tapi paling tinggi pernah berapa? Aduh berapa ya Dek? 4.000 ya? 4.000 orang. 4.000 orang. Cuma kadang-kadang rame juga gak belanja sih. Iya benar. Iya gak? Kayak kemarin dikit-dikit 500 orang, 400 orang. Iya benar. Tapi belanja capcus. Mendingan gitu say. Gue kalau sama laki gue tinggi bener. Ngemeng-ngemeng doang. Duh gak ada yang belanja. Ya emang benar. Kadang-kadang penonton 600, 700 mereka belanjanya kenceng. Iya benar sih. Makanya, daripada mereka lihat nonton gak belanja. Cuma komen-komen doang. Kan gak bayar uang sekolah pakai komen. Oke, kita langsung masuk ke Mister Reportase. Rempongin aja Desa. Mantan manajer Bella kan? Mantan manajer Bella. Astaga. Sama kali loh. Astaga. Mister Reportase artinya. Rempongin aja. Desa. Pantun dulu ya. Yuk. Naik pesawat lewat Halim. Cakep. Ada mantan artisnya Tatalim. Bingung loh, mau jadi Tatalim kayak gimana? Iya kan Tata pernah pakai baju gini ya, photoshoot ya. Back cover doang. Lanjut. Iya. Memiliki nama lengkap Sofina Rutami. Sofina. Oh, pakai V. Pakai F. Sofina. Ya, biar agak cantik ya. Oh iya. Sofina Rutami Nasution. Anak Medan. Horas. Lahir di Medan 5 Februari 1992, ini adalah seorang aktris, penyanyi, desainer, pengusaha, dan artis Tatalim waktu itu ya. Dulu orang taunya gitu ya, Bo? Iya. Jangan-jangan settingan dari itu semua ya? Iya iyalah. Manajer sama artis kan bersama-sama. Oh iya. Tapi dia orang yang berjasa dalam hidup gue loh. Oh iya, Cucok nih. Gak pernah ngilangin jasa-jasa orang iya ya. Dong. Kalau nggak ada dia, gue nggak mungkin ada di titik sekarang. Lu diketemuin sama si Kak Natalis di mana sih kok? Dari Viko, almarhum Viko. Kan itu kan teman main dari Medan. Kan Viko kan tinggal sama Tata kan. Jadi kayak anak-anakan dia ya. Ketemu lah sama kamu. Kan kita sering main bareng. Terus kan pas kesini ke Jakarta, udah aku kenalan sama si Tatalim gitu, dia manajer artis gitu. Abi kamu emang pengen jadi artis saat itu? Emang aku udah ikut-ikutan kayak modeling apa? Bukan modeling sayang. Putri-putrian. Bukan. Apa?
acting. Oh, Oh, acting. Bukan? Oke. Kalau live kayak Oh, gitu. iya, apa sih? Udah nge-skip nih kalau udah 3 jam live gini deh. Ini boleh lanjut kan, Bu? Boleh lanjut, Bu. Artis yang namanya dikenal setelah memenangi kompetisi Putri Kecantikan di Medan tahun 2008 ini lahir dari apa sih? Apaan sih kalau berbuat? Lahir dari pasangan Agustini dan Hamzah Nasution. Yes. Memiliki saudara kandung bernama Ica Kalista yang juga artis dan Fadlan Nasution. Oh. Betul ya? Iya. Oke. Satu lagi Nurjana Hamzah. Adik kamu Nurjana juga. Hamzah. Aku 4 bersaudara, 3 cewek, 1 cowok. I Oke. see. Kok nggak ada di Wikipedia di sini? Keluar tuh adek lo. Gak diakuin Wikipedia adek lo tuh. Lanjut, selain menjuarai Jakadara Kota Medan, Jakadara kayak Jakadara Apnon, loh, kayak iya, Apnon, iya, Kak. benar-benar. Bella juga mendapat juara pertama pada Musabakoh Itu apa? Tilawatil Itu lu Quran dapat dari mana? MTQ sekota Medan. Yes, Ih, cocok berarti ngajinya Kak Desa. Iya, alhamdulillah. Gitu kan. Dari kecil berarti udah Dari ada. kecil. Pimpinan Iya kan? agamanya udah kenceng Iya. ya nih. Ya. Nama Bella Sophie semakin melambung Lambung. tinggi. Coba Beb. Melambung. Tinggi. Oh, tuh, lihat ya. Juara tuh. Berliannya enggak Ngeri. Setelah Bos-bos membintangi, skincare gitu ya. enggak lagi, membintangi berbagai macam film, diantaranya Rumah Angker Pondok Indah 2013, Yes. Dendam Arwah Rel Bintaro lama banget ya. 2013, Pocong Pasti Berlalu, bukan badai Bukan ya. badai ya, saya pocong pasti berlalu ya Allah ya Allah. Pocong Pasti Berlalu, Jomblo Kids Smile dan Sarang Hantu Jakarta. Oke. Tapi gitu-gitu gue PU semua loh. PU tuh. Oh, Peran utama, bukan Iya, pembantu iya. umum Kak, beda. Iya, Peran iya. utama, Biar cocok. kata pocong belum pasti berlalu ya. Itulah Kamel, PU kan? ya. Itu aku udah main film dulu loh. Tapi namanya nggak naik kalau nggak naik. settingan dulu. Kan emang bener. Emang kerasnya harus kudu- entertainment ya. iya, emang harus kudu gimmick-gimmick saya. Iya sih, harus Padahal ada. film udah banyak tuh ya. Padahal film udah banyak PU semua loh gue. Kalau nggak mau. Tapi ketemu Aji Pangestu baru ngangkat ya saya. Lu nggak mau, Kak? Undang Aji Pangestu Oh, ya. udah lucu gitu, ya. udah gitu. Terus gue jadi Bella Sophie gitu kan. Lanjut. Begitupun Astaga. FTV, Ya. Bella sudah membintangi puluhan judul sinetron FTV. Ya. Bella juga membuat beberapa single, yaitu Kesal, Seseorang, Mungkin Dia Lelah, Rezeki Anak Soleh, dan 5 Menit Lagi. Mungkin Iya, Dia 5 Lelah dong, menit Beb. lagi Itu bukan ya? 5 menit lagi itu recycle. Iya, recycle, Oh, recycle. lagunya Ine Iya benar. Cynthia. 5 menit Yes. lagi. Itu kan. Recycle ya. Recycle. Suruh nyanyi kayak Kak. Jangan Udah lama. suara gue udah nggak Dia udah nggak ada suara, Bo. Udah Dia habis udah nggak buat bisa live. nyanyi, bisanya nge-live doang. Oke, lanjut. Pernah menikah dan bercerai, akhirnya Bella menikah kembali. Suami Bella Sophie ini sempat dirahasiakan. Ternyata suami Bella Sophie adalah Daniel Regan, Enggak rahasia kok. seorang pengusaha batu bara yang usianya terpaut 13 tahun dengan Enggak dirinya. salah 18 tahun. 18 tahun. Jadi lu berapa Mi sekarang? Gue sekarang 31 mau ke 32. Lu 32 Mi. Pantes lu masih kuat 16 jam. Lu Coy, kan? 42 gue. 42. Enggak masih. Laki lu berapa sekarang? Kasih Abang. Berapa ya? 50? 51. Jauh juga kalian ya. Oh, pantesan berasa di ini ya, di emong ya bocil Di ini ya. emong. Berasa di lu ketemu di mana sama laki lu? Hah? Ketemu di mana sama si Abang? Satu apa sih? Kan gue kalau ngomong gini deh. Karena lu suka skip. suka Iya, iya. skip. Satu arisan, oh enggak. Kira satu arisan. Satu apa sih kayak aduh udah deh. Tahu? Tuh kan. Ini orang kebanyakan ngomong kalau live, karena kan monolog ya, Bo. Monolog sendirian. Gimana ya? Satu apa sih dia namanya tuh? Bukan organisasi. Oh, ya Apa sih, Mi? Allah. Organisasi. Organisasi lo sama si Apose. Abang. Organisasi apa lo pengusaha batu bara? Pemerintahan. Merah Pemerintahan. putih apa sih? Laskar Merah Putih. Laskar Say. Merah Putih. Ya Allah, Laskar Merah Putih, Tuh, organisasinya Say. susah banget ya. Iya, Lanjut. Dia tahu cuma check out keranjang kuning Oh saya iya, bayar. payment langsung. Cekat doang nggak payment juga Percuma harus. ya, Say. Sempat saling sindir dengan sang manajer, Bella Sophie dan Tata Lim Gua- ini sudah Masa berbaikan sih? dan tak perang dingin Gak lagi. ada, lu tuh kan. Dulu pernah Gak lu ada, berantem. lu gak usah ini deh ah. Enggak, Kan gue emang lihat iya. dari berita. Enggak, gak ada. Oh, pernah nggak pernah. sindir-sindiran aja. Enggak, Tapi udah baik kan sekarang? settingan kali. Enggak Oh, usah. berarti sampai sekarang tetap hubungan baik settingan kan? lah. Hubungan baik sayang. Baik ya. Baik. Walaupun lu Oke. sekarang udah nggak jadi artis, udah banyak Iya. business woman, tetap baik dong. Baik. Bagus Iya. dong harus gitu. Melahirkan anak kedua, Bella Sophie memiliki rumah hotel bintang 5. Wow. Tuh, gue pengen main ke rumahnya dia. Nanti Ntar, main Kak, ya. lagi bebenah Kak, bebenah mulu. Gue rasa kan ada bocil pasti berantakan. Namanya ada anak kecil cuy. Gue pengen lihat kalau dia nge-live tuh segala macamnya ya kan. Nanti udah mau pindah 3 bulan lagi pindah. Nggak di rumah lagi berarti Oh. nge-live. Udah. Ada Pokoknya lantai studio. atas tuh semuanya udah buat live. Yalah.
Oh mulai, udah mulai dipikirin. loh. Udah mulai Udah dipikirin. mulai loh. Kita bikin kayak studio 2 gitu loh. Jadi Cocok udah kali banyak loh. gitu. Oh, Iya tapi harus gitu. gitu sih. Harus gitu sih, Iya ya benar kan? benar benar. Itu beli rumah duitnya Sekarang- dari ini berarti live. Dari mana? Sekarang di rumah sekarang di omelin tetangga mulu. Iya, iya. Wah, Berisik ya. Berisik. Iya, apalagi timnya ting 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 cek. Cekok gitu. Iya di tetangga gue rese sekarang di komplek. Iya, ya loh, karena Say. komplek ya, Syai. Tapi kalau tempat lama sih kayaknya enggak sih, karena kan masih agak sepi, terus paling atas gitu kan, jadi kayak kita mau Jadi bikin- debut ntar lagi akan punya kantor sendiri untuk nge-live studionya. Cocok Manja. kali. tapi kalau dari dulu udah ada juga, tapi di kantor. Oh, saya lebih menter nih Lebih pokoknya. menter. Iya. Dikontenin dari keranjang kuning. Ayo. Udah lanjut Kak. Lanjut, ya. Udah Oke, kelar. siap. Mi, thank you so much. Sedikit dong message aja buat orang-orang para afiliator kecil ya yang juga pengen memulai atau bisnis apapun tapi kayak masih maju mundur. Kalau kamu sukses hari ini walaupun berdarah-darah dikatain ini ono pas segala macam maju terus pantang mundur. Yes, bener. Apa yang pengen kamu omongin kepada mereka yang pengen usaha tapi kayak aduh bisa nggak ya? Pokoknya yang paling penting dalam semua usaha sih ya, bukan Iya. ini aja ya, kita tuh kayak harus fokus, konsisten, terus tetap dalam jalurnya Tuhan gitu loh Kak Mel. Iya, iya. Pokoknya lu kalau mau sukses lu jangan aneh-aneh menurut gue ya. Iya, Gitu lu iya. harus benar di jalurnya yang benar. Terus lu udah usaha, Iya. lu berdoa pasti dikabulin. Setuju gue. Gitu aja. Lo udah usaha pol-polan, lo nggak males, lo berjuang, Lu komat berdoa. kamit, lo doa. Masa Pasti. sih tuh pintu dari Yes. sekian banyak yang lo gedor, Bener, Tuhan nggak buka bener, berkatnya bener ya kan? banget. Gue percaya itu sih. Bener banget. Walaupun mungkin agak lama ya, waktunya kan kadang-kadang gak sesuai Iya. dengan keinginan Iya, kita kan. bener. Cuma gue sih percaya hal yang sama dan itu kerukunan suami istri. Pada saat Iya, suami bener. istri sepakat, ada damai, berkat tuh turun. Ya Allah, udah kayak ceramah ya saya. Udah kayak Ntar aja jadi pendeta lo Kak, jadi pendeta lo Gak Kak. enak belakangnya begini. Thank you guys. Thank you so much for watching. Semoga Makasih ada ya. nilai baik yang bisa kalian dapetin dari kehidupan perjalanan jatuh bangun seorang Bella Sophie. Alright? God bless you all. Bye. Bye, thank you.